Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Master Nugi. Di sini kita akan belajar tentang soal TWK atau tes wawasan kebangsaan CPNS tahun 2023 sesuai FR Field Report tahun 2021. Di sini kita akan mengupas prediksi soal-soal yang akan keluar di CPNS tahun 2023. Tetap simak sampai akhir, jangan skip ya. Soal yang pertama, seringkali kita mendengar pepatah, jangan bertanya apa yang telah negara berikan kepada kita, namun seharusnya apa yang telah kita berikan kepada negara. Dari kalimat pepatah tersebut, bisa kita pahami sebagai warga negara untuk memberikan sumbangsih yang besar. Contoh perilaku tersebut dapat diaplikasikan dalam A. Lebih mementingkan kepentingan sendiri ketika ada teman yang memerlukan pertolongan. B. Ikut dalam kegiatan bela negara seperti mengikuti lomba panjat pinang dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. C. Bertanggung jawab atas apapun yang telah kita lakukan demi terjalinnya kerjasama yang baik. D. Bekerja tulus, ikhlas, tanpa pamrih sebagai upaya kemandirian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. E. Ikut membantu dinas sosial dalam memberikan bantuan sosial agar tepat sasaran. Jadi di sini ada unsur kemandirian ya, karena warga negara tidak bergantung kepada negara itu sendiri, jadi harus mandiri. Jawaban yang tepat adalah D ya, ada kemandirian. Jadi bekerja dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih sebagai upaya kemandirian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menandakan tidak bergantung kepada orang lain ya, harus mandiri. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melakukan kerjasama internasional dengan negara yang memiliki kesamaan nasib. 2. Mengirim pasukan ke Lebanon yang tengah terjadi konflik. 3. Bersikap apatis terhadap perang Rusia-Ukraina. 4. Mengikuti kerjasama ekonomi ASEAN-Tiongkok. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk dalam kategori politik luar negeri bebas aktif adalah A. 1, 3, dan 4, B. 2 dan 3, C. 2, D. Jawaban benar semua, E. Jawaban salah semua. Yang nomor 1 bisa jadi masuk ya, karena ada kerjasama internasional. Kemudian yang nomor 2 juga bisa masuk karena mengirim pasukan ke daerah konflik. Kemudian yang nomor 3 ini bersikap apatis terhadap perang Rusia-Ukraina, sepertinya tidak ya, karena apatis. Mengikuti kerjasama ekonomi ASEAN-Tiongkok ini bisa masuk ya, karena ada kerjasama internasional. Jadi kita cari yang tidak ada jawaban nomor 3-nya ya. A jelas salah, B juga jelas salah, C tentu bisa benar ya ini ya. Kemudian D jawaban benar semua ya juga salah karena ada nomor 3-nya. Jawaban salah semua juga tadi yang nomor 2 juga benar. Jadi jawabannya tepat adalah C ya, karena politik luar negeri bebas aktif ini dijadikan sikap politik Indonesia yang telah lahir pada saat terjadinya pertikaian global ya, antara blok barat dan blok timur. Jadi praktek pengiriman pasukan ke daerah konflik merupakan sikap politik luar negeri bebas aktif negara Indonesia. Belum lanjut ke soal berikutnya, sebaiknya Anda like, komen, dan subscribe ya. Dan pada akhirnya nanti kalian bisa share soal-soal ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, biar kalian mendapatkan banyak soal dari channel kami. Soal nomor 3 atau terakhir, masa aksi demonstrasi dari elemen buruh memanjat gerbang utama gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu 10 Agustus 2022. Pantauan kompas.com, sejumlah buruh memanjat hingga titik tertinggi gerbang utama yang tingginya kurang lebih 4 meter. Mereka memasang spanduk hingga menutupi gerbang dan mengibarkan bendera kelompoknya masing-masing dari atas pintu masuk kompleks parlemen. Sementara itu, massa lainnya membentuk barisan sambil memegang atribut bertulisan tuntutan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Jika sudah diujikan dan disahkan, cara yang dapat dilakukan untuk menolak undang-undang tersebut adalah A. Mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, B. Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, C. Mengajukan gugatan ke Komisi Yudisial,
D. Mengajukan penolakan ke Presiden yang kemudian disahkan oleh DPR. E. Mengajukan penolakan ke Presiden yang kemudian disahkan oleh DPR. Jadi di sini kata kuncinya adalah jika sudah diujikan dan disahkan, cara yang dapat dilakukan menolak undang-undang tersebut adalah itu sesuai pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang tepat adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini sudah tertuang dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi jawabannya adalah C. Terima kasih yang sudah menonton channel saya. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan banyak soal-soal CPNS P3K dari channel saya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.